Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma inni a'udzubika min an azilla aw udall, an azilla au udhal, an ajhal au yujhalu alayya. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Luk Semawe yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah kita jumpa kembali setelah mungkin beberapa bulan lamanya ya, dari sejak puasa ya kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah perjumpakan kita kembali di akhir bulan ini atau di awal bulan Muharram ya. Tak pegang akhir bulan Juli ya, tapi ini kita di awal bulan Muharram ya, masuk kita pada tahun baru ini. Insyaallah pembahasan kita pada malam ini dan esok pagi saya akan membagi dua pembahasan. Pertama, pada malam ini kita akan membahas tentang masalah bahayanya paham akidah NII. Kemudian besok subuh insyaallah kita akan sedikit bicara tentang Muharram ataupun bicara tentang masalah awal tahun baru ya. Kita belajar sedikit dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak terlupakan akan pentingnya momen daripada tahun baru Islam ini. Juga besok sama-sama kita ingatkan untuk berpuasa karena sunnah puasa tasu'a bagi yang memudahkan besok puasa. Kalau nggak sempat puasa besok atau masalah atau ada hal yang menghalanginya, maka mudah-mudahan bisa puasa Asyura, yaitu pada hari Jumat insyaallah taala. Nah, ini sama-sama kita ingatkan dari sekarang. Nah, dan saat ini sama-sama kita niatkan i'tikaf, kemudian kita niatkan menunggu salat Isya, dan juga kita meniatkan untuk melaksanakan menuntut ilmu insyaallah. Dengan berbagai macam niat kita ini insyaallah pahala kita dilipat gandakan sesuai dengan banyaknya niat kebaikan yang kita niatkan. Abu-abu, tengku-tengku, tokoh masyarakat dan juga pengurus Masjid Baitur Rahman yang Allah muliakan, saya mengangkat topik membahas tentang masalah NII sebagaimana di Banda Aceh juga sudah pernah saya bahas beberapa pertemuan. Masalah negara Islam Indonesia yang viral saat ini dibicarakan berhubungan dengan Az-Zaitun. Masalah NII ini kami sendiri sudah mengetahui bagaimana akidah orang NII ini adalah sejak kami masih sekolah di Kairo dulu ya. Kenapa? Singkat ceritanya adalah ada anak kita dari Aceh yang sekolah di Az-Zaitun, kemudian melanjutkan sekolah ke Mesir ya. Di sana dia menceritakan tentang masalah NII dan dia berikan kepada saya modul daripada orang NII yang ini modul rahasia yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh kalangan mereka sendiri. Nah, modul ini kami dapatkan ya dari dia yang dia sudah keluar dari NII dan mengetahui sesat NII itu, lalu kemudian diberikan kepada kami menelaah dan melihat bagaimana ajaran NII ini bicara pertama sekali masalah akidah. Dari akidah itu kemudian merambat kepada masalah fikih yang di sana diselewengkan, sebagaimana akidah itu dipelintir dan juga disalah maknakan sehingga tersesat adanya. Nah, kita nggak bicara tentang masalah itu bentukan daripada negara atau yang lain, itu terserah, asal muasal NII ini ada terserah. Tetapi akidah ini diajarkan kepada anak-anak dan mahasiswa dan juga kepada khalayak umum, itu terjadi sampai hari ini.
terjadi sampai hari ini, ya. Ketika beberapa pertemuan kami sampaikan di media sosial tentang masa NII ini, banyak yang mengirimkan message kepada kami yang menceritakan bahwa di Bandung sangat pesat dan banyak mahasiswa Bandung yang mereka terpapar dengan akidah NII tanpa mereka sadar. Ya, ketika mereka mendengarkan video itu dan yang kami sampaikan, mereka mengatakan memang persis seperti yang kita sampaikan, itulah yang diajarkan kepada mereka. Dan mereka, karena memang anak-anak mahasiswa sedang semangat berislam, ingin berjuang demi Islam, ingin berbuat sesuatu demi Islam. Jadi ketika disemangatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan Al-Quran berbuat sesuatu demi Islam yang lebih baik, mereka atas dasar semangat itu mereka bergabung. Bukan menginginkan sesat, bukan. Semangat keislamannya sampai tersesat dia. Karena apa? Salah jalan, salah orang yang menggait dan mengajak mereka. Nah, ini dia permasalahan. Makanya yang NII ini terpapar biasanya terkena adalah mereka yang tidak memiliki dasar yang benar tentang akidah Islam yang baik dan tidak kuat. Mereka menyasar orang-orang yang pemahaman tentang Islam manteng secret-secret apa, manteng hanatat jelas. Itulah yang diperjelas oleh mereka dengan pemahaman mereka. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi di awal ini kita sampaikan, ya, bahwa beberapa ciri daripada ajaran tersebut biasanya sesat. Indikasi, ya, indikasi awal kalau ajaran itu sesat. Nah, tapi enggak semua, tapi kami sampaikan ini adalah indikasinya. Ajaran ini diajarkan taklim, ada kajiankah namanya, tapi sifatnya tertutup. Tertutupnya itu enggak boleh didatangi oleh orang-orang umum atau orang yang bukan anggota sendiri. Ya, taklim khusus dengan ustadz tertentu itu enggak boleh kalau bukan anggota kita. Itu bisa mengindikasikan kepada ada penyesatan di situ. Ya, ada ustadz sendiri, enggak boleh ada orang luar. Kalau ada orang luar harus konfirmasi dulu siapa orangnya itu. Ya, dan enggak boleh masuk, enggak boleh ikut taklim bersama. Padahal itu mengajarkan agama, mengajarkan tentang Quran bahkan, ya, begitu. Yang kedua, ajaran sesat ini biasanya mereka akan memakai Al-Quran memang sebagai inti ajaran mereka, inti daripada kajian mereka. Tidak menjauhkan dari Al-Quran, enggak. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai bahan inti kajian mereka. Tetapi nanti kebanyakannya mereka kemudian ingkar sunnah, tidak mau mengakui adanya sunnah. NII ini kita dapatkan kalau kita baca modulnya, pendidikan yang diajarkan kepada target-target mereka itu semuanya Al-Quran, semuanya ayat-ayat Al-Quran yang dipotong-potong, yang dikumpulkan untuk sebuah narasi pemikiran yang seakan-akan jilahid hak tentang. Padahal Al-Quran dicok tipat-tapat, dikeluarkan dari konteksnya. Jadi menurut sekilas kita lihat, oh betul juga, ya, nggak ada salahnya semua pakai ayat. Tapi pada ayat ipuduk pedang buat tempat yang hanam betul, ya, ya, dia letakkan ayat bukan pada tempatnya. Mereka pakai ayat Al-Quran, tetapi tidak ada di sana hadis Nabi yang mereka pakai. Kenapa? Dalilnya adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah nggak bisa dipisahkan. Kalau sudah pakai Al-Quran nggak pakai Sunnah Nabi, hadis Nabi pun nggak ada masalah, kan nggak bisa dipisahkan. Ya, pegawanan cara. Kalau udah pakai Al-Quran, Al-Quran itu sudah ahsanal hadis. Kan Allah mengatakan Al-Quran itu ahsanal hadis. Kalau kalam Nabi hadis, Al-Quran ahsanal hadis, sebaik-baik hadis. Nah, udah pakai Al-Quran nggak perlu pakai hadis Nabi. Begitulah dalih mereka putar-putar. Jadi mereka memakai Al-Quran, ya, Al-Quran saja tanpa memakai sunnah Nabi SAW. Karena kalau mereka memakai sunnah Nabi, nggak bisa menyesatkan orang. Karena kajilah Nabi pupuk lagi nyo, hanya dia pupuk macam lain. Tapi punya Al-Quran, ya, kadang cara Al-Quran bisa disesatkan, Ustaz. Bisa dengan cara apa? Mereka menyesatkan orang memakai Al-Quran dengan cara tidak memakai referensi daripada ulama-ulama terdahulu.
Maka pemahaman tafsir dari ayat-ayat Al-Quran enggak mereka pakai. Yang dipakai adalah tafsiran mereka sendiri. Nah, ini dia caranya. Masa Ustaz Al-Quran itu bisa menyesatkan orang? Enggak, Al-Quran enggak menyesatkan orang. Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tetapi manusia yang jahat, dia pakai ayat Al-Quran ini ditafsirkan dengan penafsirannya sendiri tanpa memakai penafsiran para ulama terdahulu. Makanya dalam NII ini mereka tidak pakai kepada rujukan referensi ulama dulu, tulisan ulama awal, kitab ulama awal, mesabah dia pakai. Semua memakai cocok logi, ya. Diramu pemikiran, dicok ayat, disambungnya ayatnya ngayat je, deh bahwa sangat logis bagi mereka yang enggak paham agama sebelumnya. Apalagi hari ini kita mau paham agama itu yang simple-simple lah, bagah aju, bagah menang berah 5 minit selesai urusan. Ya. Yang penting rasanya adalah udah cocok dalam pikiran kita, selesai. Kau betul benar. Ya. Jadi beginilah cara mereka. Di antara indikasi-indikasi ada penyesatan di sana, tidak memakai referensi daripada ulama-ulama terdahulu. Ya. Maka di sana ada juga, bukan cuma NII saja yang seperti ini, ada juga kelompok-kelompok Islam yang lain yang mengatasnamakan Islam, dakwahkah namanya, kelompok dakwah namanya, yang mereka memakai ada juga kelompok dakwah, ya, yang mereka menamakan diri dakwah, tapi di dalamnya ada ajaran sesat. Gimana caranya? Mereka belajar hadis Nabi, tapi hadis Nabi yang dijelaskan oleh ustadz mereka itu enggak pakai Fathul Bari, enggak pakai kepada Sahih syarah Imam Muslim oleh Imam Nawawi. Jadi hadis Nabi syarah kedua legure hana referensi daripada ulama awal. Tapi mereka menganggap gurunya ini sudah memiliki ilmu laduni daripada Allah. Jadi guru mereka sudah punya ilmu gaib, ya ilmu gurunya itu enggak perlu lagi kepada ilmu para ulama dulu. Ya, ini keadaan. Makanya belajar Islam kalau enggak memiliki referensi ulama terdahulu, sisa katanya. Itulah penting mengapa belajar Islam itu adalah belajar di institusi yang jelas mengajarkan warisan ulama-ulama terdahulu, karena ilmu agamanya adalah ilmu warisan. Kan ilmu baru, beda dengan ilmu pertambangan, beda dengan ilmu energi terbarukan. Itu akan selalu, karena ilmu awal hanya pakai ilmu baru. Itu kalau sains. Tapi kalau agama enggak. Apa hubungannya? Mana referensi zaman dulu? Mana referensi ulama dulu? Itu penting. Maka adik-adikku yang mahasiswa, kalian belajar kajian Islam sana sini, pastikan ustaz yang mengajarkan memiliki referensi. Secara pribadinya punya referensi jelas, dan yang diajarkan juga punya referensi jelas, memakai kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, kemudian kembali kepada modul NII ini. Saya ingin katakan, jangan terkejut bahwa modul NII ini ditulis oleh orang Aceh. Dah orang Acehnya orang lok semamai. Orang Acehnya, menurut yang memberikan ini kepada saya, ini Ustaz ditulis oleh orang Aceh. Dah orang Acehnya orang lok semamai. Gebuh nandro ke Amrubiddin tahun 2006 tulis, ya. Awak NII nya Amrubiddin, tapi Amrubiddin nya kenan asli. Itu nama di kalangan orang NII itu sendiri. Nah, kan. Mudah-mudahan hana ino di lok semamai atanyan. Mudah-mudahan hana. Ya, mungkin 2006 jemena ino ke hanali, mudah-mudahan. Ya. Nah, baik. Apa yang menjadi inti orang akidah orang NII? Terserah, kita enggak bicara masalah sejarah. Kita langsung to the point bicara masalah akidah mereka, inti akidah mereka, ajaran mereka, yang dari situ mereka menyesatkan orang. Pertama adalah kita lihat dalam masalah rukun Islam dulu, ya. Mereka mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 kalimah syahadah. Jadi orang yang masuk NII itu diajarkan 2 kalimah syahadah. Ucapkan 2 kalimah syahadah yang betul supaya katanya iman katanya mantap. Nah, semua kita pasti begitu.
Ya, enggak ada masalah sama-sama kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi masalah haji ilikat daripadanya apa? Mereka memaknakan la ilaha illallah dengan makna yang lain. Nyoi hidup masalah haji. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah adalah la hukma illa hukmullah, la mulkiyata illa mulkiyatullah, wa la na'budu illallah. Ya, makna haji. Makna haji apa? Bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah, dan tidak ada kita sembah kecuali hanya Allah. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, hana Tuhan sama sekali, hanya Allah saja yang ada, yang lain tidak ada. Tidak ada yang berhak disembah hanya kepada Allah. Itu belum lengkap. Yang golong musyahadat katanya lagi. Kiban sid. Gimana juga mereka tambah lagi, tidak ada undang-undang yang berhak dipakai kecuali undang-undang Tuhan, dan tidak ada kekuasaan yang boleh kecuali hanya kekuasaan Tuhan. Mampu pasai mak Allah yang berkuasa. Mereka akan masuk nanti melalui kekuasaan hari ini siapa yang pegang. Apakah orang muslim yang baik? Apakah ini yang baik? Kemudian hukum yang dipakai hari ini, apakah itu hukum Islam yang benar semuanya? Apakah kita negara ini negara hukum Islam yang kafah atau bukan? Nah, mulai dipertanyakan di situ, diajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang akan ditargetkan. Nah, ketika orang mengakui bahwa nyocit yang je ke uri itulah, yang je ke pemimpin tanya konci orang pah-pah dah itulah, jangan kalau berarti nanggro kita ini nanggro tahun. Ya, ibu kata berarti negeri kita ini negeri tahun karena pemimpinnya bukan orang Islam yang baik. Nah, kemudian diajarkan lagi bahwa undang-undang dipakai apa? Pancasila. Itu hukum jahiliyah, ibu kata. Ya. Lalu kalau orang sudah mengakui seperti itu, masuklah dia kepada bahwa negara kita ini adalah negara mandang jahiliyah. Ini persis seperti masa menurut NI ini, kamu menurut Lon, boleh telah dengar. Ya, maka mereka masuk mengatakan bahwa ya, dengan demikian kita masih berada di fase Mekah. Fase Mekah, Nabi dulu kan Mekah dulu baru Madinah. Maka Mekah ini dianggap adalah fase di dalamnya orang musyrikin, hukum jahiliyah yang dipakai. Maka orang yang mengakui hukum jahiliyah, maka mereka orang musyrikin. Lalu yang muslim yang mana? Yang muslim kita lah ini. Ya, tiro dua roh. Maka perlu kita mengajak orang lain untuk menjadi muslim yang baik. Muncullah istilah takfir, mengkafirkan orang muslim yang ada hari ini. Orang NII menganggap yang bukan dari mereka itu dianggap semua orang kafir. Dianggap semua orang kafir, musyrikin semuanya. Nah, mereka mengatakan apa? Nah, terkadang dipakai ayat ya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Nah, mereka mengatakan bahwa tanah yang baik adalah tanaman yang tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi pegah bahwa agama ini seperti tanaman. Tanaman yang subur itu tumbuh di lahan yang subur, sedangkan lahan yang retak, lahan yang kering itu tanamannya merana. Maka Islam di negeri ini itu tumbuh di tanah yang retak, di tanah yang kering, merana adanya. Kenapa kering? Tandus gersang, tanahnya tanduh dan gersang. Tanah negeri ini tidak subur, tanahnya retak, yaitu umatnya berfirqah-firqah dan bergolongan. Nah, itu lihino. Kaico ibu apa? Di negeri ini tanahnya tidak subur. Agama di sini seperti tanaman yang tumbuh di atas tanah yang gersang. Kenapa tanah negeri ini gersang? Karena umatnya berfirqah-firqah dan bergolongan. Jadi Indonesianya macam firqah-firqah dan bergolongan. Selama belum menyatu, berarti itu berfirqah-firqah dan bergolongan. Maka gambaran bagi orang musyrikin, umatnya bergolong-golongan, berfirqah-firqah, berpartai-partai, tidak bersatu. Nah, itu kan.
Maka negeri ini negeri le partai, kemudian le suku, kemudian mantang na NU, Muhammadiyah, na anyo macam-macam, nya mandum firqah-firqah. Maka nyo mandum dianggap musyrikin. Gara-gara hana menyatu menurut awaknya. Nyan kalau hoi me, jadi tanah yang gersang penuh je ke ternyata kelompok-kelompok golongan-golongan. Katanya oi hana ada depu-depu ada pengahnyo ci dengan ada mana. Klek-klek mata juga je dia. Ya. Nah, lihat bagaimana mereka dengan mudah mengkafirkan umat Islam hanya gara-gara ya kita punya kelompok. Yang kelompok itu ya kita tidak saling mengkafirkan satu sama lain, tapi mereka dengan mudah mengkafirkan. Di sini penyesatan mereka masuk. Lalu kalau negeri ini masih terfirqah-firqah seperti itu, masih tergolong seperti itu, ini dianggap negeri Mekah, negeri musyrikin, maka perlu kepada negeri Madinah. Inilah cita-cita orang NII, bahwa kita perlu menjadikan negeri ini negeri Madinah. Gimana caranya? Umatnya mesti bersatu, tidak ada boleh firqah-firqah. Kemudian berhukum hanya dengan hukum Islam, enggak ada hukum yang lain sama sekali. Yang memegang kuasa itu adalah orang-orang yang ya benar. Mantu kira ada kalau tentang nyoci benar. Ya, ibu kak. Tetapi lihat bagaimana mereka ya dengan mudah mengkafirkan umat Islam yang banyak ini hanya gara-gara melihat di Indonesia dianggap mereka bukan hukum Islam, ya. Kemudian mereka menganggap bahwa ini masih banyak orang bergolong-golong berfirqah-firqah, itu sama dengan orang musyrikin. Nauzubillah. Maka ini kelompok takfiri. Kelompok takfiri. Sekarang kita lihat masalah inti dengan mereka kita jawab. Nah, boleh tak pegahnya payah taya jawab, salah pikiran anda. Mereka menganggap itu persis seperti orang Khawarij dulu. Orang Khawarij mengatakan bahwa kepada Imam Ali Khawarij, wahai Imam Ali, la hukma illa hukmullah. Tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Imam Ali dalam bertahkim, beliau memilih ada dua orang. Ada siapa? Ada Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Amru bin As. Untuk apa? Merundingkan bagaimana masalah dua umat ini yang sedang berperang. Biarkan mereka yang memutuskan masalah. Orang Khawarij mengatakan apa? Enggak boleh mereka memutuskan, Allah yang memutuskan. Enggak boleh pakai hukum kecuali hukum Allah, itu hukum manusia. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari yang sedang berunding mencari jalan keluar bersama dengan Amru bin As, dianggap itu enggak memakai hukum Allah, tapi pakai apa? Hukum manusia. Tantang engkau cara ngawak Khawarij buka Allah menghukum, bagaimana caranya? Ya pakai hukum Allah. Kan harus orang yang memahami hukum Allah yang menerapkannya. Jadi inilah model orang Khawarij. Lalu datang Abdullah ibnu Abbas kepada orang Khawarij mengatakan bahwa kalian mengatakan enggak boleh pakai hukum manusia ya? Iya, hanya boleh pakai hukum Allah. Jadi dalam mendamaikan dua firqah yang ada dua kelompok yang sedang perang ini, gimana caranya? Enggak boleh kita mengutus dua orang untuk mendamaikan, untuk merundingkan. Enggak boleh, itu hukum manusia, itu bukan hukum Allah. Wakaje jangan ngomong le Ibnu Abbas. Kalau seandainya ada dalam keluarga suami istri sedang karu cekcok, Allah kasih tahu apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah satu orang daripada ahli perempuan, satu orang dari ahli laki-laki. Kalau seandainya ada masalah, dirundingkan bersama. Allah suruh dua suami istri yang sedang cekcok aja, hukumnya dengan ada satu orang hakam, satu orang hakim dari sini dan dari sana untuk berunding. Bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan dua golongan besar yang sedang berseteru? Bukankah juga bisa dipakai hukum Allah seperti itu? Di situ mereka insaf, sampai ribuan keluar dari Khawarij ketika didebat oleh Abdullah ibnu Abbas. Nah, jadi kembali kepada konteks NI ini apa?
bahwa hukum negara kita ini adalah hukum kesepakatan bersama, yang dalam negara ini ya diizinkan, diberikan kebebasan kepada kita untuk menjalankan agama kita dengan baik. Ustadz, enggaklah begitu. Masih ada hukum miras itu, miras ya, miras masih diperbolehkan. Ya, kalau hukum Islam kan miras tidak boleh, minuman keras ya. Tapi itu kalau kita berhukum dengan hukum Islam, ya negara kita nggak memperbolehkan miras dong. Negara kita memberikan peluang kapan saja. Ada undang-undang yang kalau DPR setuju, miras itu bisa diharamkan, bisa tidak diperbolehkan seluruh Indonesia. Kalau di Aceh sudah selesai, jelas di Aceh ini sudah dulu. Apakah di tempat lain diperbolehkan? Saat ini masih diperbolehkan. Kenapa? Sebahagian tempat menurut mereka itu adalah hak mereka, budaya mereka. Mereka orang Kristen, bukan orang Muslim. Menurut mereka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kemudian hari ini DPR kita ya masih menggodok, masih dipelopori oleh P3 mengajukan tentang ke badan legislasi untuk keharaman minuman beralkohol atau minol namanya. Sedang diajukan ini rancangan hukum untuk itu. Sekarang pertanyaannya, rancangan hukum yang diterima oleh Balik ini disetujui nggak oleh DPR? Kalau disetujui, maka akan mandum minuman beralkohol di Indonesia jadi tidak legal diproduksi lagi. Ya, tidak legal diproduksi lagi. Man menyahana disetujui berarti tetap lagi biasa. Negara kita memperbolehkan itu. Tinggal yang nepeik bak DPR pu wajib alkohol atau kan? Nya masalahnya. Jadi negara kita berproses. Ya, berproses. Yang memperbolehkan untuk itu silakan, secara demokrasi berproses. Kalau banyak yang minum alkohol kita naikkan ke sana, ya mana mau mereka. Tapi kalau kita naikkan yang mampu bicara lillahi ta'ala di DPR RI, yang gedongkong bawah tidak boleh ada. Minol itu harus dirancang undang-undangnya, tidak boleh ada. Mandum sepakat 50% lebih sepakat, udah selesai. Bisa memperbolehkan. Ya, jadi di dalam menerapkan hukum Islam ada pentahapan juga. Negara kita memperbolehkan hal itu sesuai selama itu demokrasi secara jalur yang sama. Jadi tidak boleh langsung mengatakan ini negara jahiliyah. Banyak hukum Islam di sana yang dengan mudah kita praktekkan, saudaraku. Nah, begitu ya. Baik, kemudian kita lihat ini berimbas kepada rukun Islam yang lain. Apa itu rukun Islam yang lain? Yaitu tentang masalah solat. Mereka mengatakan bahwa ya, solat itu apakah wajib saat ini? Nah, kita baca sendiri, kita lihat bagaimana mereka memaknakan tentang masalah rukun Islam, tentang masalah solat. Ya. Mereka mengatakan bahwa solat artinya adalah menegakkan agama. Tegak agama dengan solat. Sekarang solat bagaimana? Karena Allah mengatakan aqimus solah sama dengan aqimuddin. Nah, jadi mereka mengatakan solat itu artinya adalah menegakkan agama. Jadi agama hana tegak apa? Orang yang berjuang menegakkan agama itu adalah orang yang sedang solat. Jadi intinya dari solat adalah untuk menghapus. Kemudian solat itu, inti solat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, ibu kan kalian. Inti solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang mencegah perbuatan keji dan mungkar dia sedang solat. Ya, kalian. Inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, inti solat ibu kan. Ya. Jadi keji yang harus dihapus dan mungkar yang harus diberantas terutama pada diri keluarga masing-masing. Ya. Jadi kekejian, kemungkaran yang harus diberantas adalah di keluarga masing-masing. Ya. Orang yang bekerja untuk memberantas kemungkaran di keluarganya, di masyarakatnya sama dengan sedang sholat. Ya. Adapun kemungkaran yang paling besar terhadap Allah yang dilakukan secara berjamaah yaitu menerapkan sistem khalifah yang melaksanakan hukum Islam secara kafah. Nah, jadi solat yang paling besar yang harus dilakukan adalah secara berjamaah.
Kan solat berjamaah yang diutamakan. Ditafsirkan liawaknya berapa? Solat berjamaah itu artinya adalah melaksanakan kerjasama berjamaah untuk membangun khalifah. Itulah solat berjamaah. Sedangkan lagi-laginya menyeka amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang demi menegakkan agama, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan, udah itu orang sudah orang itu sama dengan sedang solat. Bila hal tersebut di atas tidak dihapus dan tidak diberantas, maka nilai solat di sisi Allah adalah siulan dan tepuk tangan belaka. Kalau orang tidak memberantas hukum yang menurut mereka bukan hukum Islam, tidak memberantas nahi mungkar, maka solat yang dilakukan rukuk sujud itu seperti siulan belaka. Hana artinya ya. Maka icok ayat wa ma kana salatum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tak lain adalah hanya siulan dan tepuk tangan belaka. Icok ayat hana empat tempat pedua kena ya betul ipu yang dipegah. Begitulah ajaran sesat bekerja. Ipegat. Jadi mereka, Allah memfirmankan ayat ini dalam surah Al-Anfal, menyebutkan orang musyrikin yang mereka solat di Kaabah itu dengan siulan dan tepuk tangan. Itu memang ajaran orang musyrikin dulu. Jadi ico ayat orang musyrikin zaman, ia puduk baru dalam tangannya. Ipegah bahwa mereka katakan bahwa ini dia orang yang enggak mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, solat mereka itu sama dengan tepuk tangan dan siulan. Tidak ada artinya itu. Makanya mereka enggak mewajibkan solat. Hana apa temayang tak nyo matang nahi mungkar matang ledat. Nyo nanggro tanyo nanggro kiban. Nyo hukum dipakai hukum pe nahi mungkar dum. Lamudul ipegat apa? Lihat bagaimana narkoba di negeri kita. Lihat bagaimana kasus pencurian, perampokan di negeri kita. Itu kemungkaran semuanya. Selama mantang mungkar, solat menurut awaknya adalah itulah mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar itu saja. Solat yang seperti ini belum lagi, karena masih Mekah. Wateu Madinah hantar baru je semayang. Karena solat baru di Madinah. Inilah penyesatan mereka. Makanya kesaksian dari mereka yang masuk NII ini, ketika masuk NII mereka tidak wajib solat lagi seperti ini. Jadi solat itu justru diganti dengan apa? Mendirikan agama. Gimana cara mendirikan agama? Dengan karena solat selalu berhubungan dengan zakat, ibegah li awaknya. Setiap solat pasti diiringi dengan zakat. Nah, ini dia yang penting. Pendanaan. Ya, tak kalan kibai pegah matalah jaka ini. Nyan kalan, ini penyesatan mereka lakukan. Setiap barang ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa, puasa itu dengan sabar. Nyan ban, ya. Mereka mengatakan bahwa infak, zakat, sedekah, kurban itu semua masalah dana. Ya, ipegah. Zakat, infak, sedekah, kurban, nyanya mandum ibadah-ibadah ini semua adalah masalah dana. Karena persoalan zakat sama dengan dana disuruh ambil, maka harus pasti ada petugas yang mengambil dana, dimaksudkan dan diperlukan terutama sebelum futuh, sebelum Islam berkuasa. Jadi inti awaknya dipakat untuk mendirikan agama nanti adalah infak, sedekah dan zakat, kurban, itu semua yang penting kumpulkan dana. Kalau dana bisa dikumpulkan, maka seorang telah melakukan kurban, telah sedekah, telah zakat, telah semua yang kita miliki harus punya zakat. Harus cok zakat. Siapa yang mengambil zakat? Petugas khusus. Karena Allah mengatakan khudh min amwalihim, cok daripada harta awaknya. Maka awaknya petugas khusus yang mengutip zakat yang dikirim oleh negara NII untuk mengutip daripada jamaah. Maka itu dong zaitun yang raya nyanta pikir dari penghane menesane dari kelompok mereka yang jor-joran disuruh untuk bersedekah, untuk berinfak dan untuk berzakat. Karena semua barang itu ada zakatnya. Baju yang nesuk pina jaga cik, motor naik pina jaga cik, rumah pina jaga cik, dempa jaga. Diwajibkan semuanya. Padahal yang kita tahu dalam Islam rumah itu enggak kena zakat.
Hanya harta yang bertumbuh saja yang kena zakat. Jor-joran mereka suruh untuk berzakat. Dipegang gimana? Coba dengarkan ini. Belum sempurna ibadah itu sebelum seorang itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan menerima kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. You infak berhabis-habisan. Gimana pegang? Bukan 2,5%, karena 2,5% tidak ada dalilnya. Nah, orang yang berzakat 2,5% hanya dalil pegang, karena dithad. 2,5% menurut mereka sedikit, enggak ada dalil. Ya, pergi pegang ya. Dana besar itu harus dihabiskan hari ini juga. Kemudian yang 97,5% lagi mau dibawa kemana? Jadi kalau seseorang menzakatkan 2,5% daripada hartanya, terus yang 97,5 itu mau dibawa kemana? Nah, itunya. Jadi bukan 22,5% yang harus dizakati. Ya. Apakah untuk foya-foya? Sementara Islam sangat membutuhkan, padahal dalam pengakuannya bahwa hidup mati semuanya karena Allah. Yang cara ikut peng daripada jamaahnya. Jadi nggak mau terima 2,5%. Kalau bisa 97,5%. Dalilnya apa? Kan hidup mati demi Allah. Ya, makanya jor-joran. Jadi begitulah mereka pelintir itu semua. Pertanyaan memang kibancit para jamaah itim petih hata yang laginya. Mereka semangatkan dengan Al-Quran. Mereka bawa ayat Al-Quran bahwa hidup mati kita karena Allah. Kalau kita sudah berada di dalam negara Islam yang benar, maka kita berada di Madinah. Di Madinah itu ibadah kita semua akan diterima oleh Allah, syurga akan menanti. Begitulah terus mereka menyesatkan para jamaah mereka. Na'udzubillah. Nah, maka sekarang kita bicara masalah dana. Islam telah menyuruh kita memang untuk zakat, tapi zakat hanya sebagian kecil daripada itu. Kebutuhan dakwah kita ada infak, sedekah yang enggak disebutkan di sini. Dua ya leh hana hidup boleh atau hana diajarkan. Masalah apa? Ada wakaf. Wakaf enggak mereka sebutkan. Kenapa? Karena wakaf enggak boleh habis. Kalau ini boleh habis, dipakai kerawai. Li pembesar mereka pakai. Sedangkan wakaf enggak boleh dipakai, enggak boleh dihabiskan. Tapi infak, sedekah, zakat itu boleh habis. Datanya honme, hana payadanya honme, ci abeh kerawai je. Tapi wakaf enggak mereka sebutkan. Kenapa? Wakaf itu hukumnya tidak boleh habis, harus bertahan entitasnya. Makanya sekarang ada namanya wakaf tunai. Wakaf tunai itu apa? Wakaf yang orang wakafkan uang tersebut dipakai kemaslahatan umat dan dia tidak boleh habis. Hanya dipakai apa? Keuntungannya saja. Wakaf tunai. Nah, saya dengar di masjid kita sekarang sudah dibuka wakaf tunai, ya. Wakaf tunai. Ini juga salah satu media pembelajaran bagi kita, saya pikir. Jadi di masjid kita yang sudah membuka supermarket, tempat kita belajar wakaf tunai, ini juga satu gebrakan bagus yang kami rasakan, yang luar biasa dari pengurus masjid menerima sekarang wakaf tunai daripada para jamaah yang ingin mewakafkan uangnya, apakah 100.000 mungkin atau ada paket 1 juta dan yang lain. Itu semua adalah dikelola, modal itu nggak boleh habis, nggak boleh hilang. Labanya itu akan dipakai untuk kemaslahatan umat, untuk dakwah, terutama untuk kegiatan di masjid dan yang lainnya. Ini media pembelajaran bagus. Dan kami sendiri dari Mesir sendiri mendapatkan beasiswa daripada Badan Wakaf Tunai, namanya Syauki Fanggari. Itu beliau miliarder Mesir. Beliau wakafkan uang beliau, yang uang itu dipakai untuk bisnis yang halal, yang labanya itu diberikan beasiswa untuk kami. Nah, itu diperbolehkan dan ini menjadi tren yang luar biasa untuk saat ini. Maka wakaf artinya apa? Wakaf artinya menghentikan kepemilikan. Jadi kita, kalau kita punya uang hari ini 1 juta, kita wakafkan uang itu, artinya apa? Uang itu pemilik terakhirnya adalah kita. Hana pemilik yang lain. Tanah yang kita wakafkan itu adalah pemilik terakhirnya adalah kita. Setelah itu langsung sampai hari kiamat kita yang memilikinya.
itu artinya menghentikan, to stop, menghentikan kepemilikan. Maka harta yang diwakafkan adalah harta yang dihentikan kepemilikannya, nggak boleh berpindah kepemilikan sampai hari kiamat, itu hanya atas nama kita saja. Itu artinya wakaf. Makanya wakaf punya kagak wakaf oleh sira orang itu nggak bisa berpindah tangan sampai hari kiamat. Nyong berahnya tanahnya wakaf lon tapi orang kiamat ada apa pulanya, hanya berpindah ke anak hanya, ke cucu hanya, nggak boleh berpindah tangan lagi. Itu hebatnya wakaf. Ya, begitu hari ini kita memiliki 1 juta uang, kita wakafkan, berarti uang ini hanya kita memiliki sampai hari kiamat. Kalau dia bertambah banyak nanti dengan bisnis yang halal yang baik, maka kitalah menjadi, itu adalah atas nama kita. Nah, maka kami apresiasi pengurus masjid kita yang membuka wakaf tunai yang luar biasa ini, untuk mulai pertama dengan mungkin kios kecil, supermarket kecil ini dikelola dengan amanah. InsyaAllah nanti pemakaian sedikit demi sedikit untuk keuntungan dakwah di masjid dan dakwah dan juga keuntungan kemaslahatan umat. Nah, kami ajak silakan para jamaah untuk belajar untuk mewakafkan ini. Mudah-mudahan getanya obek talu dengan orang NII, ya. Orang NII ijuk peng jor-joran laginya sehingga pegat tempat dakwah nang geraknya yang luar biasa lagi yang rupa, maka kita lebih mampu karena kita berada di jalan lurus, jalan yang benar, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak-anak kita daripada penyesatan yang tidak benar. Belajarlah agama dari orang-orang yang memang terpercaya, punya referensi agama yang baik dan juga memiliki referensi keilmuan yang benar, dan kita terselamatkan dari penyesatan yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita sambung besok subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.